Di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai 3 ciri psikologis bahwa dia memang adalah jodohmu. Pertama, ciri jodoh adalah dia tidak sanggup menyakiti kamu secara sengaja. Setiap orang bisa hilaf. Hilaf pun nggak sengaja, ya kan? Walaupun dia jodoh kamu, dia bisa aja menyakiti kamu. Tapi kan hilaf, nggak sengaja. Ya, nah ini kita harus perhatikan karena ada orang yang mau masuk ke pernikahan tuh calonnya ini bisa sengaja nyakitin dia gitu loh. Sampai yang bilang, rasain tuh kan. Kok bisa ya sengaja gitu ya? Dia bukan jodohmu. Karena prinsip jodoh adalah nyubit kamu kayak nyubit diri dia sendiri. Dia nggak bisa gitu loh. Begitu pula kamu. Kamu mau nyubit dia kayak nyubit diri kamu sendiri. Hatinya adalah hatimu. Kamu nggak bisa sengaja nyakitin dia. Apalagi yang udah parah ya. Bisa mendua hatinya, bisa pergi sama yang lain tanpa merasa bersalah. Terus bisa maki-maki kamu, bisa mukul kamu. Belum nikah aja udah kasar gitu loh. Pikirkan ulang deh. Karena para wanita itu kelemahannya, saya sebut ini kelemahan. Para wanita itu terlalu berbaik sangka. Calonku akan berubah kok, nanti kalau menikah akan berubah kok, tenang aja gitu. Ya, itu berbaik sangka bagus, tapi kalau mau berbaik sangka pada sahabat, jadikan dia sahabat. Itu berbaik sangka pada itu konteksnya. Pada sahabat kita, dia mau salah kek, mau apa kek, kita selalu beri kesempatan sahabat. Coba kamu punya teman dekat, dia salah. Nah, sebagai sahabat kita beri kesempatan terus, berbaik sangka dia akan berubah. Tapi terlalu percaya seorang yang kasar, seorang yang bisa nyakitin kamu dengan sengaja, terlalu percaya bahwa dia akan jadi pasangan kamu, dia akan berubah nanti. Berbaik sangka padahal ini nggak pada tempatnya. Kenapa? Karena ada seseorang yang Tuhan sudah desain untuk kamu, yang nggak bisa sengaja nyakitin kamu. Terlalu terperangkap di sini, kamu nggak ketemu orang ini, gitu loh. Begitu pula kamu, akan ada seseorang yang kamu tuh nggak bisa nyakitin dia, gitu loh. Kamu cinta banget sama dia, kamu gak bisa nyakitin dia. Ya, pernikahan tidak menyembuhkan. Banyak wanita tuh salah paham, dipikir menikah itu menyembuhkan seseorang. Nanti kalau menikah juga semoga dia berubah. Pada kenyataannya, orang makin parah ketika udah menikah. Asli-aslinya keluar. Sorry, saya belak-belakan. Kalau di masa pacaran, di masa pengenalan, dia bisa bentak kamu segini nadanya. Kalau udah menikah bisa berkali-kali lipat. Sekarang masih rada-rada nahan karena masih sedikit banyak ada jaim. Gue mau menikah nih, gue mau dapetin dia nih. Atau paling enggak, ya gue mulus-mulusin lah. Biar cepet nikah, kan gue ngejar status sosial daripada ditanya kapan kawin kan. Nah mendingan ya baik-baikin, tahan-tahan dulu sampai udah nikah. Ketika udah nikah, udah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan status sosial, udah dapet segala macam gitu. Wah aslinya akan keluar. Nah, pasti akan ada yang dislike nih. Ada yang akan komen, enggak juga gitu. Ternyata suamiku berubah. Ternyata istriku berubah setelah menikah. Itu minority loh. Sekian persen toh. Dan saya yakin nggak sampai 5%. Kalau saya ajarkan tentang hal begini, tolong Anda yang nggak setuju, Anda diam. Kenapa? Begitu ada satu orang aja bilang, enggak juga. Oh, pasanganku berubah kok. Ada orang-orang yang lihat komenmu, meyakini juga, akhirnya dia akan terperangkap pada yang nggak sesuai dengan kamu. Kamu tuh benar-benar yang, itu kejadian minority banget gitu loh. Pria kasar, pria peselingkuh, itu bisa berubah? Bisa. Tapi itu kasusnya khusus. Ditegur Tuhan langsung. Dengan suatu kejadian besar. Bisa berubah. Cuman kan kita nggak tahu kapan Tuhan negur. Dan jangan sampai tunggu Tuhan negur bisa babak belur gitu loh. Atau, ini pria kasar yang nyakitin kamu ini, walaupun dia kasar, dia punya kerendahan hati. Aku tahu aku salah, aku pengen berubah. Dan dia mau diterapi, pergi ke konselor, ikut training atau ke psikolog, diterapi. Bukan cuma ngobrol ya. Karena orang kasar, diobrolin aja, konseling doang nggak nolong. Karena itu ada luka lama yang belum sembuh waktu kecil.
Nah, dia harus mau gitu loh. Saya masih fine-fine aja, Mas. Dan saya rasa kasarnya saya juga rasional, emang dia salah. Kasar itu tidak diperbolehkan, tegas yang boleh. Tegas boleh, kasar jangan. Jadi ada laki-laki yang membenarkan kasarnya dia itu loh. Aku rasa wajar-wajar aja. Ya mungkin karena waktu kecil dia sering mengalami itu, sehingga dianggap itu standar wajar. Sementara calon istri itu, kulturnya nggak gitu. Ngeri loh. Ada beberapa wanita curhat sama saya, Mas, aku serem ketika udah nikah tuh ternyata, waduh, kasar banget dia gitu ya, makin kasar. Ibuku aja, ayahku aja nggak pernah loh bentak aku gitu. Ini perbedaan kultur yang luar biasa, kaget gitu loh. Cultural shock. Jadi gini, kalau Anda nggak setuju, jangan taruh di komen. Gara-gara kamu taruh di komen, nggak juga, suamiku berubah, istriku berubah. Nanti akan ada yang, oh, berarti ada yang berubah, aku juga bisa. Ngeri loh. Siapa tahu dia tuh beda. Kalau kamu mungkin, suami kamu ini, sebelum menikah, dia emang punya kerendahan hati. Aku kasar, tapi aku tahu aku mau berubah. Mana terapis, mana konselor, aku mau datengin nih. Nah, itu bisa berubah. Pada kenyataannya, pria kasar nggak merasa dirinya aneh gitu loh. Gue fine-fine aja. Nggak bisa dong. Gue kan bukan dukun yang jampi-jampi. Berubah. Enggak. Orang harus buka hati gitu loh. Gue perlu nih, Mas, tolong dong. Aku tahu aku kasar sama istri, salah. Tolong dong, aku diterapi. Itu gampang. Bukannya sombong. Gampang tuh artinya, ini orang mau berubah. Kan niat paling penting. Orang kalau nggak ada niat, nggak bisa loh. Dan sekarang kamu ukur. Kalau kamu emang cinta banget sama dia, tolong deh, cek kerendahan hati dia, keterbukaan dia. Dia ini mau nggak diterapi? Dear, kita kan mau menikah nih. Aku rasa kamu perlu diterapi. Oh iya, iya sih, aku juga pengen gitu. Mana, kita pergi ke konselor mana? Wah, mantep itu. Melek psikologi gitu loh. Kamu harus tahu ya bahwa seorang suami harus melek psikologi. Kenapa? Ini realitas, biar aku cegat kamu dari sekarang supaya kamu nggak ngalamin. Anak usia 2 tahun, 3 tahun. Ini bicara tuh lagi, telat bicara gitu loh. Nah, istri mulai Google tanya teman, ini di mana ada terapinya supaya dikejar, jangan sampai nanti telat bicara. Ya kan? Ngomong dong sama suami, sayang, kata temanku harus diterapi nih supaya nanti anak kita seperti yang lain gitu loh, nggak telat bicara. Tahu nggak suami ngomong apa? Anak kita normal tahu, ngapain buang-buang duit? Udah usah. Stres loh istri. Padahal istri itu bukan mau buang-buang uang demi anak gitu loh. Nah ini suami tuh, sorry saya katakan kolot gitu loh. Ada suami yang nggak melek psikologi, marah-marahin anak gitu. Istri ngomong, sayang, aku tuh baca buku parenting sama anak, jangan terlalu kasar. Alah kamu tahu apa? Aku dulu dikasarin juga nggak apa-apa, sukses-sukses aja. Sebenarnya nggak sukses secara batinnya. Kalau kamu ngukur sukses secara uang, orang kaya banyak di dunia ini. Orang yang sabar sama anak sangat dikit. Nggak, kamu ngukur sukses apa dulu? Ngukur secara materi, itu fana loh. Jadi bagi kamu yang punya prinsip, aku dulu dikasarin kok, metode militer malah, papaku tentara. Aku sukses-sukses aja. Dari cara ngomongnya aja, ikutan kasar sudah tuh. Kadang ada istri ngomong, sayang kamu tuh butuh loh minta maaf sama anak sulung kita, kasihan kamu tuh sering marahin. Nggak usah, nanti dia ngerti sendiri, dia tahu kok aku sayang dia. Tuh nggak melek psikologi gitu loh. Serem loh gitu-gitu tuh. Contoh ya, sayang, kamu sama anak jangan kasih gadget doang, ajak main tradisional, banyak gerakan, marble gundu itu ya, kelereng, main bola kayak apa yang ada gerakannya supaya melatih motorik halus, motorik kasarnya. Apa itu? Nggak usah gitu, gue sibuk. Dia nggak terbuka sama psikologi gitu loh, sama tumbuh kembang anak. Kamu yang stres sendiri loh. Jadi tolong keterbukaan hati dia untuk, oh psikologi itu perlu. Aku mau terapi sebelum menikah. Atau sudah menikah aku mau diterapi. Atau dia melek psikologi untuk anak, untuk istri gitu. Ini penting. Jadi syarat pertama, ciri pertama bahwa dia adalah jodoh kamu. Dia nggak bisa sengaja nyakitin kamu. Kalau nggak sengaja, ya kan hilaf ya. Tapi kalau sengaja nyakitin itu loh. Awas kamu ya. Kamu udah nggak balas WA aku 2 jam. Jangan-jangan kamu sama siapa tuh. Gue akan balas kamu. 2 hari kita nggak akan ngomongan. Langsung aja loh itu. Itu masa hilaf? Dia sengaja nyakitin kamu, sengaja balas kamu. Padahal kemarin kamu nggak balas karena kamu sibuk. HP ketinggalan atau apalah. Dari cara dia menghukum kamu. Waduh, kamu kalau masih lanjut nikah, amit-amit, minta ampun deh saya. Saya kalau di Instagram ngomong hati-hati dengan pria kasar ya. Banyak nona-nona yang penting aku serahkan pada Allah gitu. Amin. Allah tuh maha besar, bisa membolak-balikkan hati. Bisa.
Cuma pertanyaannya gini loh Mbak. Kalau Allah ngubah dia 5 tahun kemudian setelah menikah. 10 tahun kemudian. Kamu sama anakmu udah babak belur. Beneran loh. Hamil aja nih 3 bulan. Janin 3 bulan aja tuh anak udah punya jiwa. Mamanya sedih, kamunya marah, sedih. Anakmu ngerasa gitu loh. Tolong deh. Kecuali saya bilang tadi, dia mau diterapi. Ya sayang, aku kok kasar sama kamu ya. Aku mau diterapi dong. Ah, itu boleh. Tapi diterapi dulu sampai kelar. Sampai terapis mengatakan, udah sembuh nih suami kamu. Kamu juga merasa, iya jadi sabar dia ya gitu loh. Karena emang pria kasar, karena waktu kecil sering lihat orang tua saling kasar. Ayah kasar sama ibunya, atau ibu kasar sama ayahnya. Atau dia sendiri dikasarin sehingga luka dikasarin itu belum sembuh dan dia menyakiti orang lain. Tolong ya Mbak, kamu tuh jangan nonton hanya drama Korea yang indah-indah gitu. Yang cinta, aduh romantis-romantis gitu ya. Realita kehidupan itu ada yang lebih luar biasa yang kamu nggak ngeh. Ibu-ibu, istri-istri yang, aku nggak kuat mas, cerai boleh nggak sih? Saya tuh gini orangnya. Kalau kamu belum nikah, saya ketat. Jangan, ketat, perfeksionis. Tapi begitu udah menikah, udah punya anak, aku boleh cerai nggak sih mas? Jangan, kasihan anak. Fair dong, aku fair. Aku anti perceraian orangnya karena kasihan sama anak. Karena aku sangat mendukung kamu jangan cerai, maka aku berhak untuk bantu kamu filter. Berhak banget. Aku nggak semena-mena orangnya. Aku bukan tipe yang, kami nggak cocok mas, kami sering berantem. Udah cerai aja, ngapain? Untuk apa kalau hidup nggak bahagia? Saya nggak setuju perceraian. Tapi KDRT dia pukul saya loh mas. Mukul-mukul saya depan anak. Itu beda cerita ya. Saya nggak bahas di sini. Ada hal-hal yang nggak boleh untuk publik. Ya. Syarat pertama, tolong ingat. Kalau dia bisa sengaja nyakitin kamu, dia bukan jodoh kamu. Apalagi dia ngotot, gue nggak kenapa-napa. Emang kenapa? Kamu digituinnya cengeng. Masa cuma gue bentak doang lu cengeng? Bukan jodoh kamu. Jangan paksain, Mbak. Kamu mungkin nggak suka sama aku karena aku terlalu keras. Sebenarnya aku tuh sayang kamu, kasihan kamu loh, Non. Papa, mama kamu besarin kamu ya. Mama kamu ngelahirin kamu, Non. Mungkin Tuhan tuh mau pinjam saya untuk mewakili seseorang yang sudah melahirkan kamu untuk membela hak-hak bahagia kamu di masa depan. Mama kamu mungkin nggak akan spesifik ngomong gini ke kamu. Karena mungkin mama kamu pun nggak tahu bahwa pacar kamu, calon kamu ini kasar. Kamu sembunyiin mungkin. Anggaplah Tuhan tuh minjem saya mewakili mama kamu yang melahirkan kamu, yang punya kepentingan untuk hidup kamu. Aku mewakili orang tua kamu. Non, sayangi masa depan kamu. 2 tahun kemudian, Mas masih ingat aku nggak? Dia bilang bahwa, aduh mas gimana ya, ini bayi baru sekian bulan. Dia itu kasar. Dia nggak sungkan-sungkan bentak aku depan bayiku. Aduh pak, gitu. Serem gitu. Ya, saya juga bukan tipe yang, rasain lo, rasa no. Enggak. Saya ikutan sedih. Ya ampun mbak. Oh gitu ya mbak ya. Ya apa boleh buat ya. Saya terapi kamu aja biar kamu ikhlas. Nanti anakmu agak gedean dikit. Kau masih bayi nggak bisa terapi. Udah agak gedean dikit SD, SMP. Aku coba terapi lah. Menyembuhkan luka batin dia. Tapi kalau ya papanya masih kasar ya sakit hati lagi anakmu. Kasian. Aku nggak pernah akan anjurkan cerai. Mbak, kamu harus realistis ya mbak ya. Aku cinta loh sama dia. Cintamu akan segera pudar. Sangat cepat pudar ketika kamu makin disakiti sampai mentok. Syarat kedua secara psikologis bahwa dia jodoh kamu. Syarat kedua adalah kalian saling mencintai. Yang sampai beda keyakinan. Kamu yakin, dianya nggak yakin. Ngerti kan? Kamu sayang dia. Dia tuh cuek sama kamu. Kalau kamu nggak mulai WA atau chat atau SMS atau telepon, dia pun nggak gitu. 2 hari, 3 hari baru kalau ada perlunya aja. Makanya mohon maaf, saya pernah bilang di Instagram gini. Jangan-jangan kamu bukan kekasihnya, kamu hanya salep kurapnya. Dia nyari kamu pas gatel doang, ngerti nggak? Gatel tanda petik. Pas butuh doang dia nyari kamu. Kamu tuh berarti bukan kekasihnya, kamu tuh salep kurapnya dia atau salep panunya dia. Calonmu itu hanya ngajak ketemu atau komunikasi pas butuh aja. Nah, itu dipertanyakan tuh. Ada rasa nggak dia sama kamu? Karena ciri jodoh yang kedua adalah benar-benar kalian saling menyayangi. Bukan membutuhkan loh ya. Butuh sama sayang beda loh. Contoh. Orang tua kepada bayinya. Aku nggak butuh bayiku, tapi aku sayang dia, ngerti nggak? Tapi kalau bayi
bayi butuh mama. Aku misalnya bayi ini, aku butuh mama, butuh papa, kan butuh. Tapi aku juga sayang, iya kan? Nah, itu juga bisa dikatakan cinta. Tapi orang tua kepada anak, itu murni memberi. Memberi. Aku sayang anakku. Aku sayang dia. Apakah orang tua butuh anak? Ya butuh secara naluri ya, pengen punya anak. Tapi kan bayi nggak bisa memberi apa-apa ke orang tuanya. Ya iyalah, mungkin kalau bayi tersenyum, mamanya tersenyum. Itu lebih kepada sebenarnya, karena bayiku bahagia, aku bahagia. Aku mau dia bahagia, ngerti kan? Beda antara membutuhkan sama menyayangi loh. Karena saya pernah menemui kasus, Mas, aku tuh akan menikah dengan seseorang. Dia tuh udah terlalu banyak baik sama aku. Ya dia pernah nolong aku lah, pernah nolong ibuku juga. Waktu kami keluarga lagi susah, keuangan dia bantuin. Ya aku tuh menikah tuh kayak ingin membalas aja gitu. Dia sayang aku sih, dia sayang aku. Aku bisa rasain. Cuma aku ya jujur belum punya rasa sama dia. Ya cuman aku menikah ya tanda petik ingin membalas budi baiknya itu loh. Dia terlalu baik sama keluarga kami. Jangan menikah tanpa rasa cinta. Saya mau belak-belakan aja ya. Kita udah dewasa kok. Ada istri ya, tanda petik melayani suami dalam hal tertentu, saya nggak usah spesifik. Ala kadarnya kewajiban tok. Karena nggak ada rasa. Karena wanita tuh perlu rasa untuk melakukan itu. Tahu nggak, suaminya akhirnya selingkuh. Karena suaminya mungkin merasa bahwa, oh istriku cuma kewajiban tok. Nggak benar-benar total. Sehingga dia rasanya dia nggak dapet juga. Nggak merasa istri itu melayani karena cinta. Akhirnya selingkuh loh. Jadi kalau kamu nggak ada rasa, kamu paksakan menikah, membahayakan diri kamu sendiri. Karena suami kamu tuh nggak dapat diri kamu yang benar-benar mencintai dia. Ngeri loh. Lagi pula ya, kebutuhan jiwa anak itu, kebutuhan dasar jiwa anak adalah melihat papa mamanya saling mencintai. Itu kebutuhan dasar. Jangan sampai saat anakmu tahu bahwa mama tuh nggak cinta ayah. Ngeri loh. Banyak orang-orang tumbuh menjadi orang-orang yang kurang afeksi, kurang menyayangi orang lain. Karena di masa kecil, dia nggak melihat cinta di keluarganya. Dia lihat papa mamanya cuek-cuekan. Jadi syarat jodoh yang kedua adalah kalian saling menyayangi, mencintai. Bukan bangga, bukan simpatik. Simpatik tahu ya? Kalau empatik kan turut merasakan. Aduh kasihan ya, ya ampun. Aduh kasihan dia di posisi itu. Gimana kalau aku di situ? Aduh kasihan banget. Dia harus kuat ya. Itu empatik. Simpatik itu tuh kagum, suka, ih cerdas ya dia ya, humoris. Ih wanita itu bijaksana ya, lembut, feminin. Itu simpatik. Jadi gini, simpatik, sayang, cinta. Ah, cinta itu udah lebih tinggi. Syarat ketiga bahwa dia adalah jodoh kamu. Kalian saling melengkapi. Nah, melengkapi itu gini. Ini saya luruskan. Banyak orang berkata, kalau menikah itu apakah harus sama tipe kepribadiannya? Dominan sama dominan, pendiam sama pendiam, logis sama logis, perasa sama perasa. Yang benar tuh melengkapi. Contoh ya, suami kamu tuh orangnya serampangan, gak mau repot, yang random lah orangnya, pulang apa tas taruh di mana, jam tangan taruh di mana, sesukanya dia, itu tipe otak kanan. Dapat istri jangan yang model gitu juga. Itu juga serampangan, itu rumah udah kayak gudang nanti. Sayang, anak kita taruh di mana ya? Karena sama-sama orangnya serampangan gitu loh. Kalau kamu orangnya sembarangan, yang random gitu ya, harus menikah sama orang yang, tapi nanti syarat pertama dan kedua terpenuhi ya, yang gak kasar sama yang saling menyayangi. Harus sama orang yang bisa melengkapi kamu, dia tuh rapi gitu loh. Dia yang akan natain gitu. Melengkapi kan itu. Malah yang sejenis malah pada kasus tertentu nggak boleh. Orang dominan sama orang dominan nggak boleh. Orang dominan sama orang dominan nggak boleh menikah, ngeri. Ini kebayang aja kayak misalkan Thanos, tau kan Thanos? Kalau ada yang belum tahu Thanos itu apa, Thanos, kamu buka YouTube Thanos. Coba Thanos, kamu suruh nikah sama Hela. Hela, kamu cari Hela. Waduh, serem. Setipe malah jangan. Lalu pendiam juga nggak boleh. Saya udah sering bahas pendiam kenapa nggak boleh. Jadi melengkapi. Kamu terlalu perasa, harus ada satu orang yang logis. Karena kalau sama-sama perasa, contoh ya, istri ini orangnya terlalu baik sama orang, nggak enakannya tinggi gitu. Teman minjem duit kasih, nggak pakai mikir. Suami harus mikir, sayang, itu nggak butuh-butuh amat, jangan ditolong. Coba kalau sama-sama perasa, ya kasihan teman kamu ya, tolong aja deh. Kalian nggak akan pernah bisa nabung. Apa kekurangan kamu? Semoga dia bisa melengkapi kamu. Dalam banyak hal lah, saya nggak bisa sebut detail di sini. Kamu tipe yang belak-belakan.
Nah, carilah seseorang yang dia itu agak moderat, nggak terlalu belak-belakan. Ini untuk menyeimbangkan kalian. Supaya nanti sama anak itu, anak di rumah juga butuh sisi sejuk. Kalau papa sudah belak-belakan, mama semoga bisa ngomong dengan indirect secara nggak langsung. Supaya anak punya kehidupan yang seimbang. Karena kejiwaan anak itu dari orang tua. Baik nggak papa belak-belakan, mama belak-belakan. Dia akan super belak-belakan sama orang nanti. Pak, anakku tuh terlalu belak-belakan, Pak. Pernah lagi di karus ya. Itu ada orang lagi nyuci katanya. Mami, why he like monkey ya gitu. Mohon maaf. Kenapa wajahnya kayak monkey ya? Ini saya mengutip aja. Langsung mamanya, kamu yang gitu nak. Dimarahin kan gitu. Kamu nggak bisa marahin juga. Karena pas aku konsul, aku ngobrol, papa mamanya sama-sama belak-belakan orangnya. Kalau ngomong nggak pakai ngerem. Sehingga anak jadi gitu. Syukur itu ketutup kan. Coba kalau masnya denger. Bisa ikutan jadi monkey kan juga. Jadi, kok kamu belak-belakan calon pasangan belak-belakan, pikirkan. Karena kejiwaan anak tuh meniru gitu loh. Ya, ada banyak syarat untuk menjadi jodoh. Tapi ini dulu. Karena kalau video kepanjangan nanti Anda malah, ini ilmu yang penting sedikit tapi masuklah. Semoga ke depan nanti ada sambungannya lagi ya. Semoga semua ilmu ini bermanfaat. Teman-teman, ini saya bukan sok tahu, bukan omong doang. Kebanyakan ilmu yang saya share di YouTube tuh dari hasil kisah-kisah nyata. Kalau Anda bilang, enggak juga, kami enggak gitu, jangan taruh di komen. Kenapa? Orang yang baca komenmu, enggak juga, dia tetap ngotot ikuti langkahmu. Kan belum tentu kisah hidupnya sama kamu nanti. Malah dia malah kebalikannya. Dalam dunia ini nggak ada yang mutlak. Ada majority, ada minority. Contoh, ada orang minum kopi. Jam 10 malam minum kopi pun tetap bisa tidur. Saya kopi sesendok aja jam 6 sore. Langsung gadang, udah begadang. Jadi kalau bilang bahwa kopi itu bikin nggak ngantuk, nggak untuk semua orang memang. Lalu kalau misalkan ada tutorial, ada YouTube ya. Kopi nggak selalu bikin kita itu melek tahu. Aku minum kopi jam 10 malam tetap bisa tidur. Ada yang bikin YouTube gitu misalkan. Lalu kamu ngikutin. Minumlah kopi 1 cangkir. Jam 9 malam, jam 10 malam. Wah, kamu sampai subuh nggak tidur. Nah, maksudnya gini. Dalam hal apapun, tadi saya katakan kan, orang kasar susah berubah. Kecuali dia mau terapi. Ya kan? Enggak juga. Itu kamu minority banget. Sekian persen tok. Orang-orang lain mau ikutin jejak kamu, terjebak di situ. Dia nggak kayak kamu modelnya. Ngerti kan? Saya minta tolong teman-teman, mohon subscribe ya channel YouTube Kuliah Psikologi. Kenapa? Kalau saya lihat channel saya, video-video saya, ada video saya itu yang bagus banget, isinya bermanfaat banget, tapi viewernya paling sedikit. Sayang. Padahal yang lain-lain tuh viewernya banyak. Kalau kamu subscribe, kamu nyalakan lonceng, kamu selalu bisa nonton. Ini semua Kuliah Psikologi gratis loh. Ya, semoga bermanfaat, dimudahkan bahagiamu, dilancarkan semua urusanmu. Amin. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu, beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut, jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang.
Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi, nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Beda, bisa 5-20 kali lipat rasa lega dan plongnya. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.